Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga kalian pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Nita Laila. Saya saat ini berstatus sebagai mahasiswa dari pendidikan IPS IP Garut. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas berupa proyek UAS, yaitu dari mata kuliah ekopedagogi yang diampu oleh Bapak dosen LD Mulyana MPD. Nah, saya diberikan tugas untuk menganalisis bagaimana penerapan ekopedagogi di sekolah-sekolah. Seperti yang kita ketahui bahwa ekopedagogi atau ekopedagogi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ekopedagogik ini perlu dikembangkan kepada setiap warga sekolah atau peserta didik. Bagaimana ekopedagogik itu bisa dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah-sekolah. Nah, untuk mengetahui bagaimana ekopedagogik bisa diajarkan atau diterapkan di sekolah-sekolah, saat ini saya sudah berada di SMP 1 Pakenjeng. Saya akan menggali informasi tersebut langsung kepada narasumbernya. Beliau adalah salah seorang guru IPS di SMP 1 Pakenjeng. Nah, beliau itu bernama Ibu Ai Sukmaningsih SPD MPD. Dari beliaulah kita akan menggali informasi bagaimana penerapan ekopedagogi di sekolah atau di SMP 1 Pakenjeng. Oleh karena itu, marilah kita simak bincang-bincang saya dengan narasumber yaitu Ibu Ai Sukmaningsih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nita Laila. Saya ini adalah mahasiswa dari PIPS IP Garut. Kebetulan saya datang ke sekolah Ibu, ada tugas tentang ekopedagogi. Nah, tugas ini saya disuruh untuk menggali informasi mengenai bagaimana penerapan ekopedagogik di sekolah Ibu. Barangkali Ibu punya waktu, saya minta waktunya ke Ibu untuk mewawancarai. Insya Allah selama informasi tersebut saya tahu, nanti kan saya jawab ya. Atau misalnya ada hal yang lain yang perlu dibantu, insya Allah saya bantu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, baik, untuk pertanyaan pertama mungkin saya ingin menanyakan berapa lama sih Ibu mengajar di sini di SMP 1 Pakenjeng? Ya kurang lebih udah 18 tahun Bu. Cuma kalau untuk mengajar khusus di IPS itu sekitar 7 tahunan gitu Bu. Tadi mengenai ekopedagogi di sini ya mungkin Ibu nanti bisa melihat sendiri lah seperti apa realisasinya gitu. Ya. Baik, kalau ekopedagogi itu di SMP 1 Pakenjeng ada pelajaran khusus gitu atau mapel khusus atau bagaimana Bu? Kalau mata pelajaran khusus sih nggak ada ya. Cuma di sini kalau di dalam kurikulum 2013, jadi semua rumusan kompetensi dasar mata pelajaran IPS di SMP itu memiliki peluang untuk pengembangan kecerdasan ekologis. Nah, ini arahannya dari pusat ke setiap sekolah itu diusahakan bagaimana mengembangkan kecerdasan ekologis tersebut. Jadi diserahkan secara otonomi ke sekolah masing-masing gitu Bu. Adapun nanti pengembangannya gimana sekolahnya gitu. Jadi ada kerjasama barangkali antara stakeholder di sekolah yang ada gitu, seperti itu. Kalau begitu mungkin sekolah punya kebijakan masing-masing tentang bagaimana penerapan ekopedagogi tersebut. Berhubung dengan mapel yang Ibu ambil tentang mata pelajaran IPS, yang saya tahu Bu bahwa mapel IPS itu mengajarkan itu bukan hanya untuk menerapkan atau menggali keilmuan tentang IPS-nya saja, nah melainkan bagaimana peserta didik harus secara langsung menerapkan ilmu yang mereka miliki, terutama dalam ekopedagogi. Nah, kira-kira menurut Ibu bagaimana sih penerapan langkah-langkah Ibu dalam pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan ekopedagogi di sekolah?
Ya tentunya di sini kepada peserta didik kita pembelajaran yang dilakukan itu harus bermakna gitu ya. Ya bermakna di sini artinya bahwa apa yang mereka pelajari bisa diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Pertanyaan berikutnya Bu, pada pembelajaran mapel IPS atau mata pelajaran IPS, yang saya tahu bahwa dalam mapel IPS itu bukan hanya sekedar guru mentransfer ilmu-ilmu ke IPS-annya saja, tapi mungkin bagaimana guru harus membuat peserta didik mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu ke IPS-an tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi ini bergantung kepada penerapan ekopedagogi. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menerapkan ekopedagogi dalam pembelajaran di sekolah Ibu ini? Oh iya, betul sekali ya. Memang harus diaplikasikan di lapangan. Ini langkah-langkah yang saya alami di dalam kelas dan proses pembelajaran. Yang pertama adalah diawali dengan memberikan peluang kepada peserta didik untuk menceritakan pengalaman sehari dalam kelas. Kemudian yang kedua diikuti dengan refleksi mengenai kejadian atau objek-objek yang dia amati atau dia alami dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang ketiga juga di sini dilanjutkan dengan mengumpulkan informasi melalui membaca atau mengobservasi situasi yang nyata di luar kelas. Itu kan jadi secara kontekstual lah seperti itu barangkali. Itu yang saya terapkan di dalam kelas dan proses pembelajaran di dalam kelas. Berarti pembelajaran peserta didik itu bukan hanya secara tekstual, tapi melainkan secara kontekstual. Jadi hubungannya bagaimana peserta didik itu bisa melibatkan diri di dalam kegiatan sehari-hari. Betul sekali. Tadi langkah-langkah yang tadi juga ini contohnya kan Bu, mereka kalau misalnya sarapan pagi gitu ya, mereka sarapan pagi, ini kan berhubungan langsung dengan aspek ekologisnya nih. Mereka makan dengan apa? Misalnya mereka makan dengan sayuran, buah-buahan. Nah, mereka tanya, ini diambil dari mana? Ini kan nanti ada juga kaitannya dengan rantai makanan, rantai kehidupan gitu ya. Kemudian juga kita nanti bisa bertanya ke anak, ini dari mana sumber makanan tersebut? Apakah berdampak positif atau negatif terhadap manusia gitu? Dan apakah sudah mengandung zat-zat kimia atau belum, seperti itu. Nah, mereka bisa menganalisa sendiri. Kalau misalnya mereka masih menggunakan contoh lah gitu ya, kalau misalnya kita menggoreng nasi atau sarapan paginya dengan apa bumbu-bumbu yang sudah mengandung zat-zat kimia, itu efeknya gimana gitu, seperti itu. Kita bisa terapkan itu yang saya alami seperti itu. Ya, jadi peserta didik mungkin harus dibekali pengetahuan juga tentang ekologinya atau ekopedagoginya itu sendiri. Ya. Lalu yang saya mau tanyakan lagi ini Bu, berkaitan dengan di sekolah gitu. Kira-kira Ibu sudah membuat contoh konkret apa gitu, atau sudah membuat peserta didik terlibat dalam kegiatan ekopedagogi aplikasinya yang barangkali ya, mungkin aplikasinya di sekolah ini seperti apa, atau mungkin Ibu punya program khusus gitu di sekolah supaya anak terlibat secara langsung dalam penerapan ekopedagogi. Oke, baik ya. Kalau penerapannya atau aplikasinya di sini yang pernah saya lakukan, yang pertama adalah saya pernah menyuruh peserta didik untuk membawa botol minuman. Bu, kenapa katanya bawa botol minuman? Ini supaya mengurangi sampah yang berserakan. Kalau misalnya mereka membeli di sekolah, air mineral di sekolah, itu kan sampahnya dibuang begitu saja, kadang seperti itu. Sehingga ya di sekolah menjadi apa ya istilahnya itu ya sampah lah gitu, banyak di mana-mana gitu. Terus yang kedua, saya pernah menyuruh juga untuk keindahan kelas membawa pot bunga gitu. Nah, pot bunganya juga bukan harus beli, tapi kita mendaur ulang dari botol aqua yang 1 liter gitu. Gimana dibuat supaya bisa di sana ditanami dengan bunga gitu, seperti itu. Kemudian contoh yang konkretnya juga kita membersihkan kelas nih. Misalnya saya mau masuk kelas, ternyata ruangannya kotor. Kenapa ini kotor? Siapa jadwal piketnya? Langsung dibersihkan dulu pada saat itu. Karena terus terang ya Bu, saya kalau mengajar ruangannya kotor nggak betah. Jadi siswa itu disuruh beres-beres dulu, bersih-bersih dulu, seperti itu. Jadi di sana udah mengepel lantai. Kemudian kalau misalnya ada sarang laba-laba gitu ya, kadang anak kan nggak gitu, misalnya di dalam kelas tuh ini ada sarang laba-laba, saya suka nyuruh bersihin dulu gitu. Kalau kaca ada yang kotor juga, walaupun memang sih menyita waktu gitu ya. Kenapa? Kita harusnya mengajar, kita
tersita dengan hal-hal seperti itu. Tapi kan itu tidak apa-apa, kan itu mendidik juga kepada siswa. Seperti itu barangkali. Iya. Oke, baik. Tadi Ibu berbicara tentang sampah. Nah, ini saya jadi penasaran, bagaimana cara sekolah itu mengelola sampah yang biasa mungkin barangkali anak ketika jajan atau misalkan ketika ke warung itu banyak jajanan yang menggunakan sampah plastik. Nah, itu bagaimana cara supaya untuk mengurangi sampah plastik di sekolah ini, Bu? Ya, kalau saya sih menyarankan dulu itu ke anak suruh bawa tempat gitu ya, kayak tempat apa ya, kalau di TK mah bebekalan gitu ya, kotak lah, kotak tempat makanan gitu, tempat makanan gitu. Memang sih tidak seluruh siswa bawa gitu, karena ya barangkali di sekolah itu kan ada siswa yang taat, ada siswa yang hare-hare, istilahnya seperti itu. Itu salah satu usaha kami, tapi ya belum berhasil maksimal seperti itu gitu. Itu barangkali. Kemudian kalau misalnya ini udah dikasih tahu ya, misalnya ada sampah yang berserakan, ini tolong ya dipisah, misalnya ini sampah plastik, tolong ini kan ini tidak bisa tidak bisa didaur ulang. Atau misalnya pernah sih dulu ya ada program OSIS kalau tidak salah untuk mengumpulkan semacam botol aqua ya, botol bekas air mineral, kemudian bekas minuman-minuman yang dikumpulkan gitu. Ada juga sih usaha yang dilakukan oleh OSIS seperti itu. Walaupun kesininya ya nggak tahu melempem lagi, katanya pernah anak-anak ngumpulin di karung ternyata hilang gitu. Seperti itu ya. gitu. Ya mungkin itu perlu kerjasama juga ya Bu, ya, dengan betul. Pihak yang lain. Jadi tentu hal ini tidak bisa dilakukan oleh ibu seorang diri, melainkan harus melibatkan banyak pihak. Menyambung pertanyaan yang tadi Bu, mungkin selama ibu mengajar di sini, apalagi berhubungan dengan penerapan ekopedagogi itu, adakah sih kendala-kendala ibu dalam penerapan ekopedagogi di sekolah ibu ini? Ada sih beberapa kendala, diantaranya yang pertama adalah belum semua guru dan siswa menyadari akan pentingnya ekopedagogi. Terus juga belum semua peserta didik mengaplikasikan apa yang kita harapkan gitu. Salah satu contoh, tadi kan saya konkretnya suruh anak itu membawa botol, ternyata tidak semua siswa membawa. Terus juga disuruh untuk membuang sampah ke tempatnya masih ada gitu, yang membuang sampah di mana saja gitu, itu kendalanya. Kemudian juga di sini yang ketiga itu sangat sulit untuk menyadarkan peserta didik akan pentingnya ekopedagogi di sekolah gitu. Padahal kan kalau misalnya kita seluruhnya ikut menjaga ikut menerapkan ekopedagogi di sekolah, itu alangkah indahnya dan alangkah baiknya gitu. Kemudian yang keempat itu terkendala juga dengan masalah sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Itu kan seharusnya ya toilet ya atau WC itu seharusnya per tingkat ada. Di sini kebetulan Bu masih sedikit toiletnya ya, barangkali karena dana atau apalah, saya kurang tahu, kurang paham gitu. Seperti itu barangkali kendala-kendala yang saya alami di sini gitu. Terus yang paling penting itu adalah kita memang belum semua stakeholder yang ada di sekolah itu ikut mendukung terhadap penerapan ekopedagogi. Jadi mungkin di sini dalam penerapan ekopedagogi tidak bisa dikerjakan oleh seorang diri, kalau hanya ibu saja. Mungkin tentunya harus melibatkan banyak pihak, termasuk mungkin di sini ada pimpinan ibu, mungkin kepala sekolah yang sebagai pemangku kebijakan yang paling penting mungkin. Kemudian juga guru-guru yang lain juga harus ikut terlibat dalam penerapan ekopedagogi. Betul. Ini Bu, pertanyaan yang terakhir dari saya. Kira-kira sih apa harapan Ibu mengenai penerapan ekopedagogi kepada siswa, baik dalam pembelajaran di sekolah itu sendiri atau di dalam kehidupan peserta didik di masyarakat? Harapan saya sebagai guru IPS di sini adalah bahwa semua peserta didik di sini menyadari dan memahami akan pentingnya ekopedagogi di sekolah, sehingga pelaksanaan ekopedagogi di sekolah bisa terlaksana secara maksimal. Itu yang menjadi harapan saya. Dan tentunya ini harus didukung pula oleh semua stakeholder yang ada di sekolah, baik itu masyarakat sekolah maupun masyarakat yang ada di luar sekolah. Seperti itu harapan saya. Terima kasih Bu atas wawancaranya kali ini. Baiklah, tadi hasil bincang-bincang saya dengan Ibu Ai Sukmaningsih sebagai tenaga pendidik di SMP 1 Magenjeng. Nah, dari hasil bincang-bincang tadi saya dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulannya adalah
bahwa kesadaran ekologis itu harus menjadi bagian terpenting dalam tujuan pendidikan. Nah, di sini dalam tujuan pendidikan itu diharapkan terutama pada pendidik dulu atau tenaga pengajar atau tenaga pendidik atau guru itu harus memiliki karakter dan kesadaran terhadap alam dan lingkungan. Berkaitan dengan hal di atas dapat dipahami bahwa proses pendidikan itu tidak hanya bersifat transfer knowledge atau hanya menyampaikan materi-materi tentang pelajaran, melainkan guru atau tenaga pendidik itu dalam pembelajaran harus menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam pembelajaran. Pendidikan diharapkan dapat membangun kesadaran dan kecerdasan ekologis dengan berorientasi kepada apa yang digali oleh siswa dalam materi pelajaran yang didapatkan di kelas. Oleh karena itu, pada kecerdasan ekologis ini diharapkan nanti peserta didik memiliki satu sikap atau karakter yang ramah terhadap lingkungan. Kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua ini saya dapat uraikan seperti ini, bahwa berdasarkan prinsipnya pengembangan pembelajaran berbasis ekopedagogi menekankan pada pengembangan materi yang tidak hanya bersifat tekstual, melainkan harus bersifat kontekstual. Artinya bahwa pembelajaran ekopedagogik itu harus dikaitkan atau harus menggunakan sumber dan media yang berada dalam konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Apa saja, misalnya tentang alam dan lingkungan peserta didik, itu bisa dikaitkan ke dalam konteks materi pembelajaran. Pembelajaran ekopedagogik ini dalam penerapannya ini harus ada pendekatan interdisipliner, artinya melibatkan banyak mata pelajaran. Jadi bukan hanya bertumpu pada mata pelajaran IPS saja, melainkan kepada semua mata pelajaran, baik dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah tersebut. Artinya penerapan ekopedagogik ini harus secara komprehensif. Kesimpulan yang ketiga, kesadaran ekologis atau peserta didik tidak serta-merta dapat dibangun, dapat dikembangkan hanya bertumpu pada seorang guru. Di sini tidak hanya pada seorang guru IPS saja, melainkan harus melibatkan banyak pihak. Sesuai dengan tadi apa yang disampaikan oleh narasumber, bahwa ekopedagogi di sekolah ini bisa tercapai dengan baik, bisa tercapai dengan maksimal apabila semua pihak terlibat di dalamnya. Seperti ada kepala sekolah, semua guru, kemudian peserta didik, atau warga sekolah yang lainnya, kemudian di luar ada masyarakat dan juga pemerintah. Tentunya semua pihak tersebut memiliki peran penting untuk ikut serta mewujudkan kesadaran dan kecerdasan ekologis guna membangun masa depan yang lebih baik. Dengan harapan peserta didik bisa memiliki sikap dan karakter peduli terhadap lingkungan atau memiliki kesadaran dan kecerdasan ekologis. Baik, demikianlah bincang-bincang kali ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan oleh narasumber tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang ekopedagogi. Dengan harapan informasi tadi dapat membuat kita menjadi lebih sadar akan pentingnya alam lingkungan kita ini. Kita menjadi lebih peduli dengan tetap menjaga dan melindungi alam sekitar kita, karena alam inilah yang menjadi sumber kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan satu pepatah bijak yang mengatakan seperti ini. Kita bergantung pada alam tidak hanya untuk kelangsungan hidup fisik kita. Kita juga membutuhkan alam untuk menunjukkan kita jalan pulang, jalan keluar dari penjara pikiran kita sendiri. Barangkali itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada perbincangan kali ini. Terima kasih sekali kepada Ibu, banyak ilmu yang sudah dapat gali dari penerapan ekopedagogik di sekolah ini.
Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan khususnya untuk saya pribadi, saya bisa menjadi lebih paham dan mengerti tentang bagaimana ekopedagogik itu harus diterapkan di sekolah. Terima kasih banyak. Sama-sama, semoga sukses ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.